Ya, berbicara berkenaan dengan keberadaan dari sosok Sultan Sulaiman Al-Qanuni begitu ya. Ini beliau itu dilahirkan ya pada sekira tanggal 6 ya November tahun 1409, dan beliau adalah anak lelaki tertua dari Yafuz Sultan Selim Al-Awwal dengan Aisyah Hafsah Sultan begitu. Dan berbicara berkenaan dengan keberadaan dari sosok Sulaiman Al-Qanuni yang dimaksud begitu ya, beliau itu dilahirkan begitu ya ketika apa, ketika dunia Islam khususnya yang ada di wilayah barat, di wilayah Eropa itu sedang mengalami keguncangan luar biasa begitu ya. Jadi berbicara berkenaan dengan kelahiran dari sosok Sulaiman Al-Qanuni ya bin Yafuz Sultan Selim, pada waktu itu dunia Islam yang ada di wilayah Eropa khususnya yang ada di Andalusia itu tengah mengalami kekalutan luar biasa, kegoncangan luar biasa pasca jatuhnya Andalusia ya, pasca ya dikuasainya pemerintahan Islam terakhir yang ada di pegunungan Sierra Nevada dengan keberadaan Istana Alhambra, dengan ya jatuhnya kekuasaan ya Imaroh Granada ketika Emir Abu Abdillah Muhammad ke-12 atau yang kemudian juga dikenal sebagai Emir Boabdil itu kemudian ditundukkan oleh kuasa Fernando de Aragon dan juga ya Isabella de Castilla ya, penguasa Aragon dan Castilla dari orang-orang Katolik Hispania Catalonia, orang-orang Katolik Spanyol begitu. Dan ternyata pada 2 tahun berikutnya, pada tahun 1494 begitu ya, di wilayah Eropa ya barat, di wilayah Andalusia tercipta ya kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas ya, perjanjian di antara ya penguasa Lisbon Don Sebastião João yang kedua itu dengan Fernando de Aragon atau Ferdinand dari kuasa ya kerajaan Aragon yang mewakili kuasa orang-orang Hispania setelah menikahi ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Isabella de Castilla ya. Di situ kemudian perjanjian yang dipusakai ya oleh kedua orang tokoh di Andalusia, orang-orang Katolik tadi, baik itu Don Sebastião João yang kedua, penguasa Lisbon Portugal atau Portugis, itu dengan Fernando de Aragon, penguasa Spanyol Katolik begitu. Dan itu dipersaksikan oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai penguasa ya gereja Katolik yang ada di Vatikan Roma, yaitu sosok yang kemudian kita ketahui sebagai Paus ya Alexandro yang ke-6 atau juga dikenal sebagai Paus Alexandros begitu ya. Nah, mereka ini telah bersepakat untuk membagi dunia itu menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi barat bagi kepentingan orang-orang Spanyol dan belahan bumi timur bagi kepentingan orang-orang ya Portugis. Makanya kemudian kita bisa mengetahui pada akhir abad ke-15 inilah, semenjak tahun 1494 inilah kemudian dunia mengalami kegoncangan, khususnya dunia Islam belahan bumi timur, karena masuknya para penjelajah asing yang membawa misi Gold, Glory, and Gospel, yaitu orang-orang Portugis. Bagaimana kalau kita saksikan berkenaan dengan keberadaan dari ya wilayah ya tanduk Afrika ya, yang di situ kemudian kita mengetahui ada Eritrea, ada Ethiopia, ada Somalia ya, kemudian juga ada sebagian Sudan, yang itu kemudian direcoki dengan keberadaan para penjelajah asing yang membawa misi Gold, Glory, and Gospel tadi, yaitu orang-orang Portugis. Bahkan sudah masuk ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai Laut Merah, kemudian mengancam kota pelabuhan Jeddah, dan jika seandainya kota pelabuhan Jeddah itu berhasil direbut oleh orang-orang Portugis, maka menjadi ancaman serius bagi keberadaan Makkah dan Madinah. Apalagi juga kemudian kita mengetahui orang-orang Portugis juga memasuki ya Teluk Arab, Teluk Oman, wilayah Hadromi, kemudian Teluk Hormuz ya, Selat Hormuz, kemudian juga Teluk Persia, sampai kemudian bahkan merebut kota pelabuhan Goa yang ada di wilayah anak benua Hindia, di wilayah Asia Selatan, di wilayah Hindia. Berikutnya juga sudah memasuki wilayah Arakan. Orang-orang Muslim Rohingya juga kemudian mendapatkan ancaman serius dari orang-orang Portugis. Bahkan kemudian mereka menjelajah sampai ke wilayah Selat Malaka, bahkan kemudian menjatuhkan kuasa dari ya keberadaan Kesultanan Malaka pada tahun 1511, dan bahkan kemudian memasuki wilayah
Jazirah Al-Muluk, wilayah Maluku di wilayah Halmahera Utara dengan penguasaan monopolistik atas wilayah kuasa yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan ya Ternate begitu. Dan ini keberadaan yang luar biasa yang diawali dengan perjanjian Tordesillas tahun 1494. Dan ternyata ya orang-orang Katolik, baik itu orang-orang Lisbon Portugis ataupun orang-orang yang ada di Al-Madrid atau Madrid, yaitu orang-orang Spanyol, tidak berani mengusik keberadaan wilayah tengah dunia. Karena wilayah tengah dunia ya dari mulai Timur Tengah sampai kemudian Asia Tengah, Asia Utara, sampai ke wilayah ya yang kemudian dikenal sebagai wilayah semenanjung Balkan di wilayah Eropa Timur, mereka dua penguasa Katolik itu tidak berani memasuki perairan di Lautan Tengah ataupun memasuki daratan di wilayah tengah, karena di situ ada kekuasaan Islam yang sangat kuat, yaitu sosok dari para penguasa Utsmani. Dan pada tahun-tahun itulah kemudian lahirlah sosok ya yang kemudian dikenal sebagai putra pertama dari Yavuz Sultan Selim Al-Awwal dengan permaisurinya Aisyah Hafsah Sultan yang lahir pada tahun 1494. Dialah yang kemudian pada periode berikutnya dikenal sebagai sosok Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang memberikan tantangan yang menggetarkan bagi peradaban Eropa, khususnya bagi kepentingan orang-orang Spanyol dan orang-orang Portugis, yang mereka telah berani membagi dunia menjadi dua bagian barat bagi kepentingan orang-orang Spanyol dan bagian timur bagi kepentingan orang-orang Portugis. Nah, kita akan uraikan lebih lanjut bagaimana peran dan perjuangannya telah ditunaikan oleh Sultan Utsmani untuk mengamankan jalur wilayah timur dan jalur wilayah barat dari orang-orang Portugis dan orang-orang Spanyol. Nah, berikutnya kita juga mengetahui bahwa sosok Sulaiman Al-Qanuni yang dimaksud ini merupakan sultan yang ke-10 di pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah, sekaligus juga khalifah yang kedua dari pemerintahan kekhalifahan Utsmaniyah pasca wafatnya Sultan ya Selim Al-Awwal atau Yavuz Sultan Selim yang berkuasa semenjak tahun 1517 sampai 1520 ketika menjabat sebagai khalifah kaum muslim yang ke-9 ya kesultanan yang ke-9 sekaligus juga kekhalifahan Islam yang pertama pada masa pemerintahan Bani Utsmani di Istanbul. Berikutnya juga sosok Sulaiman Al-Qanuni itu berkuasa kurang lebih 46 tahun lamanya semenjak beliau kemudian dibaiat pada tanggal 30 September tahun 1520 sampai dengan tanggal 6 September tahun 1566. Kurang lebih 46 tahun beliau itu kemudian berkuasa, dan beliau itu digantikan oleh putranya yang kemudian dikenal sebagai Sultan Selim As-Sani. Sultan Selim yang kedua bin Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Yavuz Sultan Selim Al-Awwal bin Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed bin Murad As-Sani bin Muhammad Jalabi bin Bayezid Yildirim bin Murad Khudafendigar bin Orhan Ghazi bin Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu begitu. Nah, ini berbicara berkenaan dengan keberadaan dari penguasa Islam ya dari Bani Utsmani, dari sultannya pertama sampai sultannya yang ke-10, dan sultan yang ke-10 itu kemudian dikenal sebagai Sulaiman Al-Qanuni yang kemudian kita ketahui beliau itu wafat ya ketika melangsungkan jihad fisabilillah di wilayah ya Hungaria pada tanggal 6 September tahun 1566. Dan pada saat yang sama ketika berita itu sampai ke Istanbul, maka putranya yang kita ketahui sebagai Selim As-Sani itu kemudian dibayat sebagai khalifah yang ketiga dari pemerintah Utsmani, sekaligus juga sultan ke-11 dari Kesultanan Utsmaniyah. Ini profil ringkas dari sosok yang kemudian dikenal sebagai Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Berikutnya ya, bagaimana kemudian bentuk kejayaan kemegahan ya sang khalifah yang kemudian kita ketahui sebagai Sulaiman Al-Qanuni yang dimaksud. Maka kemudian kita mengetahui pula bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu kemudian digelari sebagai Padishah fi Halifai Rasulillah
Nah, ini dalam bahasa Turki mananya adalah paduka yang mulia, pemangku jabatan kuasa kesultanan, sekaligus juga khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin ya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah pemerintahan Islam yang menegakkan ya izul Islam wal muslimin dengan menegakkan risalah Islam, menegakkan syariat Islam. Nah, ini yang kemudian dilekatkan kepada sosok Sulaiman Al-Qanuni ya, khalifah kedua Utsmaniyah sekaligus juga sultan ke-10 pemerintahan Utsmani. Gelarnya adalah Padishah. Padishah itu adalah paduka yang mulia, pemangku kuasa jabatan kesultanan. V itu maknanya adalah wow ya, atau dalam bahasa kita tuh dan, atau dalam bahasa Inggris and begitu. Kalau Halife berarti apa? Khalifah ya, khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa Jawa itu kayak Khalifatur Rasul ing tanah Jawi gitu. Nah, berikutnya ya beliau kemudian digelari sebagai Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman Kanuni atau El-Kanun begitu ya. Ini karena beliau diketahui secara luas bahwasanya beliau ini menghimpun ya terkait dengan hukum-hukum ya aturan main yang kemudian diberlakukan di ya era kepemimpinannya, sekaligus juga menyempurnakan apa-apa yang pernah ditunaikan oleh para pendahulunya semenjak era Utsman Ghazi sampai era bapaknya yaitu Yavuz Sultan Selim sebagai khalifah pertama dari pemerintahan Utsmani. Beliau menjadi sultan yang ke-10 sekaligus juga khalifah kedua di antara pemerintahan Utsmani. Maka saat itu kemudian beliau bersama para imam mujtahidinya, para mufti kekuasaannya, sekaligus juga penasehat utama dari kekuasaannya sebagai sosok khalifah, ini kemudian menghimpun ya ini apa namanya tuh aturan, menghimpun ya perundang-undangan yang sudah diberlakukan semenjak era kepemimpinan Sultan Osman Ghazi, pendiri dari Kesultanan Utsmani. Maka langkah ya strategis yang dipilih ditentukan oleh sosok Sulaiman ya sebagai sultan yang ke-10 tadi, maka kemudian ya terbentuklah ya ataupun lahirlah ya satu kitab perundang-undangan yang kemudian dilekatkan nama ya Kanun-Nemi Ali Utsman, yang maknanya adalah ya kitab perundang-undangan ya bagi kepentingan ya Daulah Utsmaniyah begitu ya. Dan saat itulah kemudian kita mengetahui begitu ya, beliau itu ketika menyusun ya kanun yang dimaksud ini kemudian ya beliau bekerja sama dengan para imam mujtahidinnya ya, para fuqahanya, para muftinya yang ada di pemerintahan Utsmaniyah, seperti misalkan Abu Sa'ud Afandi, atau kemudian juga ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Ahmad bin Kamal Pasha, kemudian juga Zain bin Ali ya. Keberadaan sosok Sulaiman Al-Qanuni itu ketika membangun ya pemerintahan kekuasaannya, beliau juga dikenal sebagai sosok yang ikut menyusun berkenaan dengan kitab perundang-undangan bagi pemerintahan ya Kesultanan dan Kekhalifahan Utsmaniyah. Dan beliau itu melibatkan tokoh-tokoh yang kemudian ada di masa pemerintahannya yang memiliki kepakaran dan memiliki otoritas ya, seperti misalkan ya Abu Sa'ud Effendi, kemudian juga Ahmad bin Kamal Pasha, kemudian Zain Ali Jamali Effendi begitu ya. Nah, ini adalah sosok-sosok yang kemudian mengemuka pada era pemerintahan Khilafah Utsmaniyah, khususnya di era Sulaiman begitu ya. Dan era Sulaiman bin Selim tadi itu ya, beliau itu dilekatkan nama Al-Qanuni di belakang namanya karena telah berhasil menyusun kitab perundang-undangan yang mengatasnamakan pemerintahan Kesultanan dan Kekhalifahan Turki Utsmani. Makanya kemudian beliau lebih lazim dikenal sebagai Sulaiman Kanuni menurut orang-orang Turki. Berikutnya juga ya kita mengetahui bahwa beliau ini ya diketahui pula digelari sebagai Sultan-i Bahrain fi Bahrain, yang maknanya adalah sultan yang menguasai ya 2 daratan dan 2 lautan. Jadi kalau kita lihat ya tampilan gambar di slide ini begitu ya, pemerintahan Utsmani pada masa kuasa dari ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni disebut sebagai Sultan-i Bahrain
wa Bahrain, ya. Bahrain itu maknanya adalah dua daratan, sedangkan Bahrain itu maknanya adalah dua lautan. Dua daratan yang dimaksud itu adalah yang kemudian dipisahkan oleh Laut Marmora dan juga ya keberadaan Selat Bosporus, yaitu wilayah Rumelia dan Anatolia, begitu ya. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, wilayah Rumelia itu dikenal sebagai wilayah ya yang dulu pernah dipusakai dan dikuasai oleh orang-orang Romawi, yaitu wilayah yang kita ketahui sebagai wilayah Eropa. Sedangkan Anatolia atau Anadolu menurut orang-orang Turki itu adalah wilayah Asia, di wilayah yang kemudian kita ketahui sebagai wilayah Turki hari ini. Maka itulah diketahui sebagai dua daratan, dan Anatolia dimaksud itu juga dikenal sebagai Asia Minor atau Asia Kecil. Dan ternyata wilayah Anatolia Anadolu yang dikuasai oleh Utsmaniyah tidak melulu berkenaan dengan wilayah Turki hari ini, namun juga meliputi wilayah yang jauh lebih luas, yaitu wilayah Asia dan Afrika, yang itu kemudian tidak terpisahkan, tidak dibelah oleh laluan ataupun kemudian tidak terbelah oleh lautan. Makanya kemudian wilayah dua daratan yang dimaksud itu adalah, pertama itu adalah wilayah Rumelia atau wilayah Eropa, yang kedua itu adalah wilayah Anatolia atau wilayah Asia Kecil. Namun kemudian Asia Kecil pun kemudian terhubung dan tak terpisahkan dengan wilayah Asia Barat, yaitu Jazirah Arabia dan wilayah pantai utara Afrika. Makanya kemudian daratannya itu kemudian disebutkan dua daratan atau yang kedua sebagai Bahrain. Karena apa? Karena wilayah Anatolia itu kemudian nyambung dengan wilayah Asia Barat dan pantai utara Afrika, bahkan kemudian sampai ke wilayah ya Mesir dan ke wilayah tanduk ya Afrika, begitu. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai Bahrain atau daratan ya, atau dua daratan tadi. Sedangkan Bahrain yang maknanya itu adalah ini dua lautan, ini meliputi ya wilayah yang kemudian pertama ini adalah wilayah lautan Mediterania yang kemudian nyambung ke lautan Marmora dan juga Laut Hitam. Sedangkan lautan yang lainnya itu yang kemudian dikenal sebagai Laut Merah, yang kemudian memasuki wilayah Teluk Arab, bahkan nyambung ke Samudra Hindia, gitu. Ini yang kemudian diketahui sebagai sosok yang dilekatkan pada nama dari sosok Sulaiman Al-Qanuni yang digelari sebagai Sultan Bahrain fi Bahrain, penguasa dua daratan dan dua lautan, begitu. Berikutnya, ya, beliau pun kemudian dalam kedudukannya sebagai penguasa dua daratan dan dua lautan tadi itu mencoba untuk mewujudkan visi ekspansioner global Khilafah Utsmani, sekaligus juga menegakkan kesetiaan dan ketaatan di antara para penguasa muslim di seluruh dunia. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh sosok Sulaiman Al-Qanuni, meneruskan juga kuasa kewibawaan dari bapaknya yaitu Yafuz Sultan Selim, yang kemudian ya melakukan upaya mewujudkan visi ekspansioner ya global ya kehalifan Utsmaniyah ya, sekaligus juga menegakkan kesetiaan dan ketaatan para penguasa muslim kepada ya otoritas Utsmani yang berpusat di Istanbul sebagai khalifah, begitu. Seperti para penguasa Mamluk ya, itu kemudian ditundukkan, begitu. Kemudian juga para penguasa ya Safawiyah yang ada di wilayah Tabriz Persia. Kemudian juga termasuk juga para penguasa Mughal yang ada di wilayah Hindustan ya, hingga sampai ke para penguasa Samburapase dan ya para penguasa Aceh Darussalam di wilayah Nangru Aceh, di wilayah Samatira, di wilayah Swarnabumi Swarnadwipa Sumatera, begitu. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bagaimana ya sosok Sulaiman Al-Qanuni tadi berupaya untuk mewujudkan ya tatanan yang diperuntukkan ya bagaimana kemudian kuasa khalifah itu dihormati, ditaati dan diberi loyalitasnya ya di antara para penguasa muslim yang ada di dunia saat itu. Berikutnya kemudian penguasa ke-10 Utsmani sekaligus juga khalifah kedua pemerintahan Islam Khilafah Utsmaniyah yang dimaksud yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga digelar sebagai Kaisari Rumi
ya, yang mananya adalah ya penguasa tanah Rumelia, yaitu apa, dalam upaya untuk mendaulatkan kuasa Islam di wilayah Romawi. Kita tahu ya, Sultan Ngerum ya atau Kaisari Rum gitu ya, ini pertama kali dilekatkan oleh Khalifah Mutawakkil Allah yang pertama yang melalui Sultan Barkuk, penguasa Mamluk ya di Kairo, itu kepada Bayezid Yildirim ya. Bayezid Yildirim sendiri ini merupakan sosok penguasa keempat pemerintahan Utsmani yang pada waktu itu berhasil ya mengalahkan pasukan salib di wilayah Nikopolis tahun 1397. Nah, dan pada waktu itu kita mengetahui wilayah Nikopolis yang ada di wilayah Yunani itu adalah tanah milik orang-orang Rum dulunya, tanah milik orang-orang Romawi Bizantium, tanah milik orang-orang ya Romawi begitu ya. Dan dalam konteks ini kemudian kekuasaan Bayezid Yildirim di wilayah Nikopolis yang saat ini kemudian kita ketahui sebagai wilayah Yunani ya, atau juga kita ketahui juga wilayah Nikopolis ini ya, itu wilayah nyata dari kekuasaan Rum. Maka semenjak itu pula kemudian Bayezid Yildirim digelari oleh Khalifah Mutawakkil Allah yang pertama melalui perantaraan Sultan Barkuk dari kekuasaan Mamluk ya di Kairo tadi sebagai Sultan Rum. Nah, kalau orang Sunda, orang Jawa di Nusantara menyebutnya sebagai Sultan Ngerum begitu. Nah, sejak itu pula kemudian para pewaris kekuasaan Utsmani digelari pula sebagai Sultan Ngerum, dan pada era kepemimpinan pemerintahan Utsmani yang ketujuh yang kita ketahui sebagai Fatih Sultan Mehmed berhasil mengalahkan Romawi Bizantium di bawah komando ya kuasa mereka yaitu Kaisar Konstantinus Paleologus ya di wilayah pemerintahan Romawi Bizantium pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Maka kita ketahui ya Fatih Sultan Mehmed digelari sebagai Kaisari Rum, kaisarnya wilayah Romawi yang dikuasai oleh Utsmani. Maka semenjak itu pula ya Sultan Ngerum dan juga Kaisari Rum itu melekat pada diri penguasa dari kota Konstantinopel yang dipusakai semenjak era Fatih Sultan Mehmed. Jadi sosok Fatih Sultan Mehmed, kemudian juga putranya Bayezid Al-Adli, kemudian juga cucunya yaitu Yafuz Sultan Selim Al-Awwal, kemudian buyutnya yaitu Kanuni Sultan Sulaiman ya, itu mendapatkan gelar ya sebagai Sultan Rum sekaligus juga Kaisari Rumi yang maknanya penguasa tanah Rumelia, penakluk ya kuasa Romawi begitu. Makanya kemudian Kaisari Rum pun kemudian dimani sebagai upaya untuk mendaulatkan kuasa Islam di wilayah Romawi. Ini yang kemudian melekat pada gelar kehormatan, kemuliaan, kewibawaan dari sosok Sulaiman Al-Qanuni begitu. Berikutnya ya, bagaimana kemudian hubungan antara sosok Sulaiman Al-Qanuni dengan orang-orang Perancis, bahkan dengan elit kekuasaan mereka, yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Prancis yang pertama. Ini diawali ketika tahun 1525 miladiah. Nah, sosok yang kemudian dikenal sebagai Ibu Suri Louis de Savoy itu kemudian mengirimkan surat kepada penguasa Utsmani di Istanbul yaitu sosok Sulaiman Al-Qanuni, permohonan tolong ya bahwa Louis de Savoy meminta kesediaan memohon kepada penguasa Utsmani di Istanbul sosok Sulaiman Al-Qanuni agar segera membebaskan putranya yaitu ya Kaisar ya Prancis yang pertama. Karena Kaisar Prancis yang pertama diketahui pada tahun yang sama, tahun 1525 itu terjadi perang dahsyat di wilayah Eropa Tengah antara kekaisaran Prancis yang berteologi Katolik menghadapi kekaisaran yang kemudian kita ketahui sebagai kuasa Habsburg. Habsburg itu adalah kuasa Hungaria, Rumania, Serbia dan juga ya Austro-Hungaria.
Jadi kembali ke pembahasan bahwasanya pada waktu itu tahun 1525 ya, sosok yang kemudian dikenal sebagai ibu suri Prancis ya, Louis de Savoy, itu memohon kepada pemerintahan Utsmaniyah untuk menolong Prancis karena Prancis pada waktu itu sedang berperang menghadapi kekuatan orang-orang Habsburg ya, penguasa kota Wina ya, penguasa kota yang ada di Austro-Hungaria atau Austria hari ini begitu. Nah, pada waktu itu kalau diperhatikan lebih lanjut, ternyata ya Prancis dikalahkan oleh penguasa Habsburg gitu. Bahkan Kaisar Prancis pada waktu itu, yaitu Kaisar Prancis, itu ditawan oleh kekuasaan Austro-Hungaria dan bahkan direncanakan akan dieksekusi di kota Wina begitu. Maka sebelum itu terjadi, maka ya ibu suri dari Prancis itu kemudian memohon bantuan kepada penguasa Istanbul untuk menindak orang-orang ya Austria begitu. Nah, itu yang pertama gitu. Dan ketika surat itu sampai ke Istanbul, maka kemudian Sulaiman Al-Qanuni langsung menyiagakan pasukan untuk menyambut apa yang kemudian diminta oleh penguasa Katolik Perancis tadi begitu ya. Nah, jadi beliau itu kemudian menyatakan kepada Dewan Sarayinya atau menyatakan kepada Dewan Menteri, Dewan Kuasa Istana itu dengan pernyataan ya bahwa Islam itu izul Islam wal muslimin, Islam itu rahmatan lil alamin, dan penguasa Islam itu ketika ada permintaan tolong dari umat manusia ya tanpa kecuali begitu, sekalipun ya mereka itu adalah orang-orang kafir, ketika ya penguasa Islam diminta tolongnya, maka ya sedapat mungkin ya mengulurkan bantuannya selama ya orang-orang kafir tadi diposisikan sebagai orang-orang kafir muahad, orang-orang kafir yang kemudian mengikat perjanjian damai dengan kekuasaan Islam begitu ya. Berbeda dengan orang-orang kafir harbi. Kalau orang-orang kafir harbi, maka muamalahnya yang satu, yaitu apa? Diperangi ya, berperang dengan kekuasaan kaum muslim. Jadi ketika ya ibu suri Louis de Savoy orang Prancis meminta tolong kepada sosok penguasa Utsmaniyah yaitu Sulaiman Al-Qanuni, maka kemudian Sulaiman Al-Qanuni menyiagakan pasukannya untuk menindak penguasa Austro-Habsburg ya, Austro-Hungaria yang ada di kota Wina pada waktu itu. Maka kita mengetahui apa yang dilakukan oleh ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni ya, yaitu dengan perang yang kemudian beliau lakukan di wilayah Eropa yang kemudian dikenal sebagai Perang Mohawk ya, yang pada waktu itu ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni menggerakkan pasukannya itu semenjak tahun 1526, dan Perang Mohawk itu terjadi pada tanggal 29 Agustus ya di wilayah Semenanjung Balkan. Dan pada waktu itu penguasa Hungaria yaitu Raja Lagos itu kemudian dipaksa kemudian ya menyerah kepada serangan yang dilakukan oleh para perwira militer Utsmaniyah yang dikomando langsung oleh Sulaiman Al-Qanuni. Dan kemudian kita bisa mengetahui ya pada tahun 1527 ya Kaisar ya Prancis yang pertama itu dibebaskan oleh sosok Sulaiman Al-Qanuni, dan sejak itu pula kemudian ya pihak Prancis itu kemudian segala kebijakan negaranya itu di bawah ya di bawah asistensi ataupun di bawah perlindungan dari kuasa Utsmaniyah. Jadi pengaruh Utsmani itu sampai kemudian masuk ke wilayah Eropa Barat. Orang-orang Prancis pun menyatakan kesetiaannya kepada Sulaiman Al-Qanuni gitu ya. Dengan apa? Dengan ya berbagai ya bukti ketundukan mereka ya, senantiasa mentaati apapun yang kemudian diserukan oleh Sulaiman Al-Qanuni. Bahkan dalam kedudukannya seperti ini pun kemudian kita bisa mengetahui bahwa ya Kaisar Prancis yang pertama dari Prancis tadi itu sampai kemudian menghentikan ya tarian-tarian yang kemudian dianggap mengumbar aurat atau tarian-tarian yang kemudian dianggap tidak senonoh. Di antaranya kemudian sampai ya beberapa tahun lamanya di Prancis itu, di seluruh wilayah kuasa Prancis tidak diperkenankan adanya ya pertunjukan dansa
ya, karena sosok Sulaiman Al-Qanuni itu kemudian tidak suka ya jika seandainya orang-orang Perancis itu ya berdansa-dansi di lantai dansa seperti itu. Karena ketika informasi ini nyampe ke Istanbul bahwa salah satu tabiat orang-orang Perancis itu adalah mabuk-mabukan sekaligus juga menari yang tidak senonoh seperti itu, maka kemudian beliau langsung kemudian memerintahkan ya dutanya yang ada di Paris itu untuk kemudian menyampaikan kepada Kaisar Perancis untuk menghentikan segala aktivitas yang kemudian dianggap melanggar susila tadi. Maka selama bertahun-tahun ya pertunjukan dansa itu kemudian menjadi sesuatu yang terlarang di seluruh wilayah kuasa Perancis. Ini yang kemudian terjadi. Ini menunjukkan bahwa kuasa wibawa pemerintahan Utsmani pada masa di era kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu bisa kemudian mengatur ya berkenaan dengan kebijakan negara yang bahkan jauh dari pusat kekuasaan Islam yang ada di Istanbul, yaitu apa? Yaitu kuasa Perancis yang ada di Paris pada waktu itu. Karena orang-orang Perancis itu berhutang budi, bahkan berhutang nyawa kepada kekuasaan Utsmani di era pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kita juga mengetahui pada sekitar tahun 1528 hingga tahun 1529, Sulaiman Al-Qanuni pun berupaya untuk mengepung kota Wina. Ya, jadi untuk menghukum ya kolega-kolega dari ya Raja Lagos, penguasa Hungaria pada waktu itu. Bahkan dalam upaya untuk penguasaan wilayah Wina pun beliau itu kemudian merebut wilayah Buda ya, wilayah yang kemudian ada di semenanjung Balkan ya, atau yang kita kenal sebagai sekarang itu adalah Buda dan Pes gitu ya, dua kota yang disatukan oleh pemerintahan Utsmani dulu ya. Nah, wilayah Buda pada waktu itu berhasil dikuasai dan kemudian juga berupaya untuk merebut ya kota Wina, ya mengepung kota Wina, walaupun pada akhirnya kemudian sosok Sulaiman Al-Qanuni itu kemudian menarik mundur pasukannya karena penguasa Austro-Hungaria begitu ya, itu kemudian menyatakan bahwa ya kami mengibarkan bendera putih dan juga bendera kuasa dari mereka ingin damai, tidak mau meneruskan melanjutkan peperangan. Dan pada saat yang sama juga wilayah Wina itu sudah kemudian mulai dituruni atau dihujani ataupun di ini ya dengan turunnya salju ya, sudah masuk musim dingin begitu ya. Dan pemerintahan Utsmani menganggap bahwa hawa dingin yang kemudian meliputi wilayah Eropa pada waktu itu akan mengganggu konsentrasi pasukan Turki dalam upaya pengemukan. Dan ketika ada permohonan dari penguasa Austro-Hungaria untuk ya berdamai, maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu segera menyambut ya misi perdamaian tadi dengan menarik mundur pasukannya. Ini yang kemudian terjadi pada tahun 1529 selama kurang lebih 2 tahun masa pengepungan yang dimaksud ya. Begitu kemudian pada tahun 1533 sampai 1543 kurang lebih 10 tahun, sosok Sulaiman Al-Qanuni pun kemudian setiap tahunnya itu mendapatkan 100.000 koin emas ya dari kekuasaan Perancis begitu ya. Karena apa? Karena pada waktu itu pun kemudian kita mengetahui bahwasanya ya upaya yang digalang oleh Sulaiman Al-Qanuni bekerja sama dengan Perancis pada waktu itu karena ya Sulaiman Al-Qanuni memiliki tanggung jawab besar untuk mengamankan muslimin Andalusia. Muslimin dari Andalusia itu kemudian ditekan sedemikian rupa oleh para penguasa Katolik yang ada di wilayah Hispania Catalonia sekaligus juga penguasa Lisbon, yang mereka memberlakukan apa yang kemudian dikenal sebagai Mahkamah Inkuisisi atau Reconquista, memaksakan kehendak dengan apa? Dengan memaksakan penduduk Muslim untuk memigrasi besar-besaran ke ajaran Katolik atau bahkan kemudian diusir dari Andalusia atau bahkan kemudian dieksekusi. Maka dari situ kemudian upaya dari Sulaiman Al-Qanuni bekerja sama dengan orang-orang Perancis itu dalam upaya mendaratkan ya terkait dengan ekspedisi pasukan yang kemudian dipimpin oleh ya Barbarossa Brother ya, dua orang bersaudara ya dari sosok yang kemudian dikenal sebagai si janggut merah, Al-Barbarus atau Barbarossa. Dan sosok yang kemudian dikenal sebagai Barbarossa Brother itu adalah Aruj dan Khairuddin. Aruj Pasha dan Khairuddin Pasha.
Khairuddin Barbarossa atau Aruz Barbarossa. Dan itu setiap tahunnya mereka membawa 100.000 koin emas yang diberikan oleh kuasa Perancis demi untuk memberikan jaminan loyalitas Perancis terhadap Utsmaniyah, sekaligus juga ya kebolehan dari armada laut Utsmani di bawah komando Aruz dan Khairuddin Barbarossa tadi mendaratkan pasukannya itu di ya wilayah-wilayah pantai barat negara Prancis. Demi untuk apa? Demi untuk mengepung wilayah Spanyol ya. Kita tahu bahwa kuasa dari pemerintahan Utsmani itu sudah sampai ke wilayah ini Tunisia. Kemudian juga sudah mendapatkan berkenaan dengan loyalitas dari para penguasa yang ada di wilayah kuasa Marin begitu. Kuasa Marin itu adalah para penguasa yang ada di Maghribil Aqsa, Maroko. Jadi pantai-pantai utara Afrika begitu ya, itu sudah kemudian dijadikan sebagai pusat-pusat komando armada tempur dari Utsmaniyah. Nah, di wilayah bagian utara ke arah Eropa Barat itu ya, pantai-pantai barat wilayah Prancis itu menjadi ya dermaga ya pelabuhan bagi kepentingan armada laut pemerintahan Utsmani ya, di era kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni yang mendapatkan loyalitas dari Kaisar Prancis yang pertama. Karena Kaisar Prancis yang pertama itu berhutang budi, bahkan berhutang nyawa kepada Sulaiman Al-Qanuni setelah dibebaskan dari penjara penguasa kota Wina, yaitu ya ini kolega-kolega dari ya sosok ya Kaisar Lagos dari Hungaria pada waktu itu. Bahkan kemudian dalam kedudukannya itu ya sekira tahun 1547 hingga tahun 1550 ya, aliansi pemerintahan Utsmani di bawah Sulaiman Al-Qanuni itu kemudian dilanjutkan oleh penguasa Perancis berikutnya ya yang kemudian masih memiliki nasab dengan ya raja atau kaisar Prancis yang pertama, yaitu sosok yang kemudian diketahui sebagai Raja Henry yang kedua. Nah, penguasa baru dari kota Paris ya kekaisaran ya Perancis pada waktu itu, Raja Henry yang kedua itu pun tetap menjalin kebersamaan aliansi militernya itu dengan pemerintahan Utsmani untuk melawan orang-orang Spanyol. Padahal kita juga mengetahui ya sosok yang kemudian diketahui itu sebagai ya orang-orang Prancis, dia itu Katolik, ya, orang-orang Spanyol juga Katolik gitu, sesama Katolik itu bermusuhan. Ya, justru kemudian orang-orang Prancis pada waktu itu lebih suka bekerja sama dengan orang-orang Utsmaniyah yang Islam, yang Muslim untuk menghadapi orang-orang Spanyol yang Katolik. Jadi orang Perancis dengan Spanyol itu bermusuhan walaupun sama-sama Katolik begitu. Nah, dalam konteks ini kemudian kita bisa mengetahui juga ya hubungan antara orang-orang Perancis dengan pemerintahan Utsmani pada era kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni tadi, karena memang orang-orang Perancis berhutang budi dan berhutang nyawa kepada penguasa Utsmaniyah pada waktu itu. Bahkan kemudian mereka memberikan loyalitasnya dengan pertama gitu ya, dengan menghormati apapun yang kemudian diputuskan oleh pemerintahan Utsmani ya. Di antaranya tidak diperkenankan untuk ya ada tarian seperti dansa. Kemudian juga mereka menghormati duta-duta yang dikirim oleh pemerintahan Utsmani ke kota Paris. Selain itu kemudian setiap tahun mereka kemudian mengirimkan 100.000 koin emas sebagai bukti ketundukan ya Perancis kepada pemerintahan Utsmani. Selain itu kemudian mereka senantiasa berupaya untuk menjaga teritorial ya Perancis ketika berselisih dengan orang-orang Spanyol, bahkan kemudian menjalin aliansi militer dengan pemerintahan Utsmani dengan memperkenankan pantai barat wilayah Perancis itu kemudian menjadi dermaga kota pelabuhan ya pusat-pusat komando ya dari armada laut Utsmani ketika berupaya untuk menyelamatkan muslimin yang diintimidasi, dizalimi oleh kuasa orang-orang Katolik yang ada di wilayah Spanyol pada waktu itu. Nah, ini yang menunjukkan ya
adanya hubungan di antara pemerintahan Muslim ya Utsmani yang itu dihormati oleh kedudukan dari kekuasaan Katolik di wilayah Prancis. Makanya ketika tempo hari ya sosok dari presiden ya Prancis yang namanya Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa penghinaan terhadap keberadaan Muhammad sebagai Rasul Allah begitu ya di wilayah Prancis sebagai bentuk ekspresi kebebasan yang dilindungi dalam perundang-undangan Prancis itu kemudian dikecam oleh Presiden Turki yaitu ya Recep Tayyip Erdogan yang menyatakan, ingatlah wahai Prancis, ingatlah kalian ketika kalian ya pada abad ke-16 itu kemudian ya tunduk pada kuasa kami, bahkan kalian berhutang budi dan berhutang nyawa kepada kami bangsa Turki. Ini erat kaitannya dengan bagaimana perlindungan sosok Sulaiman Al-Qanuni kepada para penguasa dari Prancis, baik itu adalah ya Kaisar Prancis yang pertama ataupun ya Kaisar Henry yang kedua begitu. Jadi ini apa namanya itu ada bentuk ya ini apa namanya itu kewibawaan, kemuliaan, kejayaan sosok Sulaiman Al-Qanuni yang menunjukkan bagaimana haibah ataupun wibawa Islam di hadapan umat-umat yang lainnya. Berikutnya bagaimana kemudian sosok Sulaiman Al-Qanuni pun kemudian digelari sebagai Hadim Haramain Syarifain begitu, yang mananya adalah sosok Hadimul Haramain Syarifain itu adalah ya pelindung dua tanah suci, yaitu bagi pelayanan para jamaah umroh dan jamaah haji yang akan menunaikan ibadah di dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Sekaligus juga dalam konteks ini ya sosok Sulaiman Al-Qanuni sebagai pelayan dua tanah haram ya itu juga mengamankan begitu ya jalur ataupun rute perjalanan jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Maka dalam kedudukannya sebagai Hadim Haramain Syarifain yang dimaksud, maka Sulaiman Al-Qanuni pun ya melayani keberadaan dari pelaksanaan ibadah haji, ibadah umroh yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, sekaligus juga ya fasilitas pembelajaran ilmu di kota Nabi, di kota Madinatul Nabi begitu. Nah, kalau kita pernah ya berziarah umroh ataupun beribadah haji ke kota Makkah Al-Mukarramah, di salah satu dinding dari ya keberadaan tiang-tiang pancang yang ada di wilayah Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah itu ada penanda ya, ada ukiran yang kemudian menunjukkan bahwa bagaimana kuasa khalifah ya kedua dari pemerintahan Utsmani yaitu Sultan ke-10 ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu kemudian ada ya ukiran pahatan yang ada di dinding masjid ya Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, bahwa Sulaiman Al-Qanuni itu adalah salah seorang di antara penguasa muslim yang pernah kemudian memugar Masjidil Haram sebagai bukti pelayanan terhadap kedua tanah suci yang dimaksud, sekaligus juga pelayanan terhadap umat yang hendak menunaikan ibadah di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah, baik itu untuk berumroh ataupun berhaji begitu. Sekaligus juga Sulaiman Al-Qanuni pun kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut ketika dalam kedudukannya sebagai Khadim Haramain Syarifain itu juga ya menyelenggarakan ya pelaksanaan ibadah haji, ibadah umroh dengan difasilitasi oleh negara Utsmani. Itu yang kemudian terjadi. Nah, termasuk juga bagaimana kemudian beliau mengamankan jalur perjalanan ibadah umroh dan haji ya ke kota Makkah Al-Mukarramah ya bagi kepentingan muslimin dunia. Di antaranya dengan menaklukkan wilayah Rhodesia yang ada di Yunani, kemudian penguasaan wilayah Siprus yang ada di lautan Mediterania, kemudian mengamankan semua jalur pelayaran di ya lautan yang kemudian dilalui oleh para jamaah haji dan umroh di seluruh dunia. Makanya ketika kemudian beliau mendapatkan kabar bahwasanya para penjelajah asing, orang-orang kafir Portugis itu selain menguasai kota-kota pelabuhan yang ada di dunia Islam ya baik itu yang ada di ya
apa namanya itu tanduk Afrika, kemudian juga coba mengganggu ya dengan di perairan Lautan Merah, kemudian mencoba untuk menguasai Teluk Oman, Teluk Persia, ya Teluk Hormuz, bahkan kemudian menguasai wilayah kota pelabuhan Goa, menaklukkan Malaka, menguasai wilayah Halmahera. Maka jalur laluan yang kemudian biasa dilalui oleh para peziarah umroh dan juga para jamaah haji dari Nusantara itu kerap kali ya kapal-kapalnya itu kemudian dikepung oleh armada Portugis dan kemudian harta bendanya dijarah, sekaligus juga kemudian kita mengetahui bahkan ya para jamaah umroh dan para peziarahnya pun kemudian dieksekusi, dibunuh, kapal-kapalnya dibakar oleh orang-orang Portugis seperti misalkan sosok Vasco da Gama ataupun kemudian Diogo Lopes de Sequeira ataupun kemudian bahkan Alfonso de Albuquerque. Maka kemudian Sultan Sulaiman Al-Qanunuti kemudian mengancam kedudukan Don Sebastião João itu dengan pernyataan sebagaimana pernyataan yang kemudian pernah dikemukakan oleh Harun ar-Rasyid kepada ya Kaisar Nicoporus ya di kota Konstantinopel. Kalian ya tidak akan mendengar apa yang akan dikatakan, kalian tidak akan ya membaca apa yang akan aku tuliskan, namun kalian akan mengetahui apa yang akan aku lakukan. Maka berhentilah kalian mengganggu ya jalur-jalur ya perniagaan sekaligus juga jalur ya para jamaah haji atau para peziarah umroh untuk menunaikan ibadah di dua tanah suci kami. Jika seandainya kalian tidak mengindahkan apa yang kami ya sampaikan ini, maka tunggulah apa yang akan kami lakukan. Maka kita bisa mengetahui juga di bawah komando dari Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, maka jalur-jalur haji, jalur-jalur umroh di seluruh dunia itu kemudian diamankan dari ya ekspansi ataupun dari ya kezaliman yang kemudian dilakukan oleh armada Portugis, khususnya yang kemudian mereka sudah menguasai jalur di wilayah timur dunia. Ya, ini yang kemudian terjadi dilakukan oleh Sulaiman Al-Qanuni ya dengan memerangi armada Portugis di semua jalur yang menghubungkan antara wilayah timur dengan Jazirah Arabia, antara negeri kita bahkan begitu ya dengan ya keberadaan Haramain Mekah dan Madinah. Itu sebagai bukti bahwa Sulaiman Al-Qanuni itu sebagai Khadimul Haramain Syarifain begitu. Berikutnya bagaimana kemudian kita bisa menyaksikannya aksi ya Khalifah Utsmani di Nusantara. Yang pertama di era kepemimpinan Yavuz Sultan Selim Al-Awwal, bapak dari Sulaiman Al-Qanuni yang kemudian dibayat sebagai khalifah pertama pemerintahan Utsmani semenjak tahun 1517. Yavuz Sultan Selim itu pertama kali dibayat itu oleh para penguasa Hindia Barat, yaitu penguasa Diu dan Gujarat, yaitu diantaranya adalah Malik Muzaffar Shah begitu ya. Kemudian dibayat pula oleh ya Ali Mughayat Shah ya penguasa dari Samudra Pasai dan para penguasa di negeri-negeri di luar Jazirah Arab yang lain, hingga berikutnya ya Yavuz Sultan Selim pun kemudian dibayat oleh para penguasa di Jazirah Arabia dan sekitarnya begitu. Dan pada tahun 1517 pun kita mengetahui ya Yavuz Sultan Selim itu sudah mengerahkan armada lautnya itu sampai ke kota pelabuhan Jeddah demi untuk mengamankan ya teritorial Laut Merah dari gangguan dari armada orang-orang Portugis. Kemudian juga pada tahun yang sama mengirim berkenaan dengan ya pasukan perangnya untuk mengamankan teritorial ya Teluk Persia, kalau Selat Hormuz, dan juga sampai ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Gujarat dan Diu demi untuk mengamankan jalur ya perniagaan, jalur politik, jalur armada laut sekaligus juga jalur ibadah haji dan umroh. Itu pada tahun 1517 yang dilakukan oleh Yavuz Sultan Selim dengan memerangi ya armada Portugis yang sudah kemudian berlayar hingga ke wilayah timur dunia. Nah, itu tahun 1517. Berikutnya pada tahun 1520 ya, maka
ketika era kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni sudah ada misi awal Utsmani sampai ke wilayah timur jauh, sampai ke wilayah perairan Nusantara untuk memantau perkembangan yang kemudian terjadi di wilayah timur, karena Sultan Sulaiman Al-Qanuni mendapatkan laporan dari para gubernurnya, dari para dutanya, bahwasanya orang-orang Portugis masih tetap kerap kali mengganggu dari perniagaan sekaligus juga jamaah haji yang kemudian berasal dari Nusantara. Jadi itu misi awal Utsmani pada era kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni sampai ke wilayah perairan Nusantara. Berikutnya pada tanggal 22 Juni tahun 1527 kita mengetahui bahwa Fadilah Azmat Khan atau Fathaillah itu kemudian menggempur kedudukan Portugis yang berupaya untuk membangun benteng pertahanan di kota pelabuhan Sunda Kalapa, yang pada waktu itu kemudian kita mengetahui juga pada tanggal 22 Ramadan bertepatan dengan 22 Juni tahun 1227 tadi, Fadilah Azmat Khan atau Fathaillah berhasil mengusir orang Portugis di kota pelabuhan Sunda Kalapa yang kemudian akhirnya diganti menjadi Jayakarta, terinspirasi dari Quran surat Al-Fat ayat yang pertama, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kemenangan inilah kemenangan yang berjaya. Maka kota yang kemudian dimenangkan itu kemudian dikenal sebagai kota yang berjaya, kota yang berhasil dikuasai begitu maka diketahuilah sebagai kota Jayakarta atau kota Jakarta hari ini. Dan ternyata kalau diperhatikan lebih lanjut, di antara armada laut yang kemudian dikomando oleh Fadilah Azmat Khan pada waktu itu, menurut Profesor Uka Chandra Sasmindra, ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Raja Keling yang membawa armada laut dari kuasa Gujarat, dari kuasa yang ada di Hindia Barat. Dan Raja Keling yang dimaksud itu berkhidmat kepada kekuasaan yang pernah dibangun oleh Malik Muzaffar Shah, yang kita juga ketahui bahwa Malik Muzaffar Shah penguasa Gujarat pada waktu itu semenjak era kepemimpinan Yavuz Sultan Selim sudah menyatakan baiat taatnya. Maka patut kemudian diketahui Raja Keling yang dimaksud yang kemudian diposisikan sebagai laksamana laut dari Gujarat itu juga membawa armada Turki, armada Utsmani, karena armada Utsmani itu sudah menjaga kota pelabuhan Gujarat itu semenjak tahun 1517-1520, kurang lebih 7 hingga 10 tahun sebelum penaklukan Sunda Kalapa oleh pasukan Fadilah Azmat Khan atau Fathaillah. Berikutnya kemudian juga kita mengetahui pada tahun 1539 sosok penguasa Utsmaniyah, sosok Khalifah Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu mengirimkan sekira 2.000 pasukan di bawah komando Kartogru Salman Hizir Rais Pasha yang pada waktu itu bertugas di wilayah Laut Merah untuk apa? Untuk berangkat ke wilayah timur jauh demi untuk menjaga teritorial lautan dari gangguan orang-orang Portugis Maka Kartogru Hizir Salman Rais Pasha tadi itu kemudian dikisahkan sampai berlayar ke wilayah kuasa Samudra Pasai yang ada di kota pelabuhan Lok Sumawe dan kota pelabuhan Biren. Demi untuk apa? Demi untuk mengawal jamaah haji dari Nusantara, dari timur jauh. Namanya adalah Kartogru Salman Hizir Rais Pasha yang bertugas di Laut Merah dan ditugaskan untuk berlayar mengawal jamaah haji dari timur jauh, yaitu dari Nusantara, dari negeri kita. Tahun 1539 Berikutnya pada tahun 1546 Miladiah ada sosok putra mahkota dari kuasa Keraton Surosowan, yaitu Pangeran Sabah Kingkin Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang merupakan menantu dari Sultan Trengganu dan dikisahkan bahwa Pangeran Sabah Kingkin Maulana Hasanuddin tadi ditugaskan oleh mertuanya Sultan Trengganu dari Demak untuk menggempur kedudukan Belambangan dan Panarukan dari kekuasaan bekas dari kuasa kerajaan Mojopahit dan kerajaan Daha, yang itu senantiasa
ya menolak otoritas kuasa Islam di Demak Bintoro. Maka penguasa Demak Bintoro yang kemudian dikenal sebagai ya Sultan Trenggono bin Raden Patah, ya Sultan Muhammad Fatah bin Brekertabumi Prabu Brawijaya, itu kemudian menggempur kedudukan dari ya Daha, ya Blambangan dan Panarukan, ya, dan komandonya itu di bawah komando Panglima Pangeran Sabakingkin Maulana Hasanuddin yang juga merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Dan dikisahkan sebagaimana yang kemudian dituliskan di dalam Suma Orientalnya, ya, Fernandes Mendes Pinto, orang Portugis yang ikut menyaksikan bagaimana serangan yang dikomando oleh Pangeran Sabakingkin Maulana Hasanuddin, dikisahkan bahwasanya Pangeran Sabakingkin Maulana Hasanuddin itu kemudian mengerahkan 300 orang prajurit Utsmaniyah, ya, dengan titelnya pasukan Janisari. Ya, ini kemudian terjadi. Yang mereka itu menggerakkan pasukannya itu dengan meriam-meriam tempur yang menjadi armada, ya, menjadi andalan armada Utsmani pada era-era sebelumnya. Makanya kemudian kita juga mengetahui kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ya jamaah Majelis Soldah TV yang senantiasa mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke Keraton Sorosowan di wilayah Banten Lama, ya di Provinsi Banten, ya di bekas kuasa dari Kesultanan Banten, maka di depan ya bekas Keraton Sorosowan tadi ada ya museum militer begitu ya. Di depannya itu ada ini apa namanya itu meriam tempur, ya meriam tempur yang kemudian dikenal sebagai ya Ki Amuk. Ya, dikisahkan bahwa Ki Amuk itu adalah meriam tempur yang dihadiahkan oleh mertua dari penguasa Banten yang pertama. Penguasa Banten yang pertama itu adalah Pangeran Sabakingkin Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten semenjak tahun ya 1540-an begitu ya. Dan ini adalah bentuk hadiah yang diberikan oleh mertuanya, yaitu ya Sultan Trenggono bin Sultan Fatah bin Brekertabumi Prabu Brawijaya. Ya pasca ya Sabakingkin Maulana Hasanuddin itu menggempur wilayah Panarukan dan Blambangan dengan melibatkan 300 prajurit Janisari Utsmani dengan meriam tempurnya. Satu di antara meriam tempurnya dihadiahkan oleh mertuanya tadi kepada Pangeran Sabakingkin, dan itu yang kemudian ada di depan Keraton Sorosowan, yaitu meriam Ki Amuk. Ya, dan menariknya di atas dari meriam tadi itu dituliskan ya salah satu adagium atau kredo yang biasa disematkan dalam bendera-bendera Utsmaniyah, yaitu pernyataan la fata illa Ali wala syaib illa Zulfikar. Tidak ada pemuda kesatria selain daripada Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang yang paling tajam yang menakutkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, yaitu pedang Zulfikar, pedang yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, bahkan kemudian dikisahkan pula bahwa meriam tempur Ki Amuk yang ada di Keraton Sorosowan itu kemudian dibangunnya, dibikinnya, dicornya oleh sosok ya admiral atau laksamana laut dari Utsmani yang namanya adalah Koja Zainal. Orang Banten menyebutnya Koca Jenal, ya Koca Jenal, ya, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu Zainal Hawaja begitu. Nah, ini yang kemudian terjadi pada tahun 1546, sezaman dengan kuasa dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Berikutnya pada tahun 1566 ya putra dari Sulaiman Al-Qanuni yaitu Selim kedua bin Sulaiman Al-Qanuni ya secara resmi mengutus ya 300 ya pasukan Utsmani untuk berangkat ke Nangro Aceh Darussalam. Ketika apa? Ketika Sultan Alauddin Riayat Sa'al Kohar dari Kesultanan Islam yang ada di Aceh Darussalam meminta kesediaan dari pemerintahan Utsmaniyah di bawah komando dari sosok Sulaiman Al-Qanuni untuk mengirimkan ya bala bantuan para prajurit tempur, para perwira militer Utsmani untuk menggabungkan diri dengan kuasa Aceh Darussalam, merebut kembali Malaka dari kekuasaan orang-orang Portugis. Namun pada waktu itu Sulaiman Al-Qanuni sedang terkonsentrasi berperang di wilayah Eropa, di semenanjung Balkan, di wilayah Hungaria. Ya, baru setelah itu kemudian beliau wafat pada tahun 1556, maka pengganti
ya, beliau yaitu putranya yang kemudian diketahui sebagai Selim kedua bin Sulaiman Al-Qununi itu menindaklanjuti permohonan dari Kesultanan Aceh Darussalam pada waktu itu. Maka beliau mengirimkan 20.000 pasukan pada awalnya. Namun karena pada waktu itu ada pemberontakan yang ada di wilayah ya Hadrami, wilayah Hadramaut, maka dari 20.000 pasukan itu kemudian terkonsentrasi untuk memadamkan pemberontakan yang ada. Kemudian dikerahkan ya sekira 2.000 pasukan menuju wilayah timur. Ya, namun kemudian sebagian besar pun kemudian hanya sampai di wilayah ya kota pelabuhan ya Diu, Gujarat, Goa, kemudian juga wilayah Ceylon dan Malabar. Tidak terus berlanjut sampai ke wilayah Biren dan ya Lok Sumawe di wilayah Nangro Aceh Darussalam. Yang tiba di wilayah ya Lok Sumawe itu adalah 300 ya pasukan Utsmaniyah. Dan dari situ kemudian mereka membangun apa yang kita ketahui sebagai Mahad Baitul Maqdis sebagai akademi militer profesional pertama yang kemudian dibangun di wilayah Nusantara, dididik langsung oleh para perwira militer dari pemerintah Utsmani. Maka pasukan yang kemudian ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam pada waktu itu adalah pasukan resmi Utsmani. Kalau sebelum-sebelumnya ya yang datang hilir mudik itu tidak mengatasnamakan langsung dari Komando Khalifah. Namun semenjak tahun 1566 arsip resmi ketatanegaraan kuasa pemerintahan Utsmani itu tersimpan di bibliotek yang ada di Istanbul yang menunjukkan semenjak tahun 1566 itulah kemudian pasukan resmi Utsmani sudah tiba di perairan Nusantara begitu. Kemudian juga ya semenjak tahun 1563-1568 Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar tadi yang berkuasa itu yang kemudian meminta kepada pemerintahan Utsmani di bawah komando dari Sulaiman Al-Qununi dan Selim As-Sani itu untuk apa? Untuk membantu pemerintahan dari Kesultanan Aceh mengusir Portugis yang ada di Malaka. Dan itu kemudian beberapa kali pemerintahan Utsmani itu ini apa namanya itu menyiagakan pasukan untuk membantu Aceh untuk menggempur kedudukan dari orang-orang Portugis yang ada di Malaka. Kemudian pada tahun 1570 hingga tahun 1575 Sultan Babullah bin Sultan Hairun dari wilayah Ternate itu juga menggempur kedudukan orang Portugis di benteng-benteng pertahanan mereka dengan melibatkan 20 orang ya militer Utsmani pada waktu itu. Kemudian juga pada tanggal 8 Mei tahun 1579 ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Pasarean Maulana Yusuf bin Pangeran Sabaki bin Maulana Hasanuddin bin Syekh Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang merupakan penguasa kedua dari Kesultanan di Banten itu menggempur kedudukan Keraton Pakuan yang ada di wilayah Bogor, lereng Gunung Salak. Karena apa? Karena penguasa dari kerajaan Pakuan Pajajaran yang kemudian dikenal sebagai Prabu Surya Kancana tidak mau tunduk pada kekuasaan Islam Kesultanan Banten. Maka kemudian Maulana Jodah itu kemudian dikerahkan ya oleh ya dikomando oleh Pangeran ya Pasarean Maulana Yusuf untuk menggempur kedudukan Keraton Pakuan. Siapa Maulana Jodah? Maulana Jodah itu adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Laksamana Laut dari kota Jeddah. Sedangkan kota Jeddah semenjak tahun 1517 itu sudah dikuasai oleh armada Utsmani. Maka sosok yang kemudian dikenal sebagai Maulana Jodah itu adalah perwira armada laut Turki Utsmani di kota Jeddah yang kemudian membawa 20 orang ya prajurit tempur Utsmani dengan mengerahkan meriam-meriam tempurnya. Untuk apa? Untuk menghukum kekuasaan Pakuan Pajajaran yang semenjak tahun 1527 ya diantaranya adalah para pendahulunya yaitu sosok Sang Hyang Surawisesa telah menjalin aliansi militer dengan Alfonso de Albuquerque dengan penandaan Batu Padrao yang ada di lepas pantai kota pelabuhan Sunda Kalapa. Maka hukuman yang layak untuk penguasa Sunda pada waktu itu dengan apa? Dengan ya mengambil alih kekuasaan Keraton Pakuan yang ada di Bogor oleh Kesultanan ya dari kuasa Banten.
Itu yang kemudian menunjukkan bagaimana aksi ya armada Utsmani di wilayah Nusantara di era kepemimpinan dari Yavuz Sultan Selim, kemudian juga Sulaiman Al-Qanuni dan Selim As-Sani bin Sulaiman Al-Qanuni bin Yavuz Sultan Selim bin Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed, begitu. Berikutnya apa yang kemudian terjadi? Akhir dari kuasa Sulaiman Al-Qanuni itu, beliau itu wafat pada tanggal 6 September tahun 1566 saat kemudian beliau berjihad di wilayah kota Szigetvar, Hungaria. Kemudian juga sebelum beliau wafat itu kemudian beliau wasiat kepada putranya yaitu Selim As-Sani ya untuk tetap liizul Islam wal muslimin. Jadi kekuasaannya adalah untuk memuliakan Islam dan kaum muslim, di antaranya dengan hamlud dakwah ilal alam, mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia, sekaligus juga menegakkan jihad fi sabilillah. Bahkan ketika beliau hendak berangkat menuju wilayah semenanjung Balkan untuk mengomando pasukan, beliau itu dalam keadaan sakit, bahkan sakitnya menjurus kepada sakit keras, hingga diingatkan oleh Dewan Sarayinya untuk mengurungkan niatnya untuk berangkat memimpin pasukan. Namun Sulaiman Al-Qanuni itu kemudian berkata kepada Dewan Sarayinya, aku tidak ingin merasakan apa yang pernah dirasakan oleh panglima perang terbaik dalam Islam, yaitu Khalid bin Walid, yang menunggu wafat di pembaringannya karena sakit keras. Aku justru ingin mati sekalipun di pembaringan, tapi aku bersama pasukan. Itu yang kemudian dikatakan oleh Sulaiman Al-Qanuni. Maka dalam keadaan sakit pun beliau itu kemudian berangkat menuju semenanjung Balkan, mengomando pasukan, memimpin pasukan untuk menaklukkan kota Szigetvar di wilayah Hungaria. Makanya kemudian beliau itu tetap bersikeras untuk berangkat memimpin pasukan walaupun dalam keadaan sakit, dan ternyata terbukti ya sakitnya semakin parah hingga kemudian pada tanggal 6 September tahun 1566 tadi Sulaiman Al-Qanuni itu wafat di kota Szigetvar, Hungaria. Karena memang sejak berangkat dari Istanbul pun sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Itu yang kemudian terjadi. Dan beliau itu kemudian dimakamkan di area Masjid Jami Sulaimaniyah yang ada di Istanbul. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ya Majelis Soldah TV rahimakumullah, jika seandainya berkesempatan untuk berziarah ke Masjid Jami Sulaimaniyah yang ada di Istanbul, masjid paling besar, paling megah, paling indah, dan prototipe masjid-masjid Utsmani yang ada di kota Istanbul, bahkan di seluruh dunia Islam. Maka masjid paling tinggi ya di antara masjid-masjid yang lain itu adalah Masjid Sulaimaniyah Jami, atau adalah masjid yang menjadi prototipe Masjid Utsmani di seluruh kuasa wilayah Utsmaniyah, dan dibangun oleh Mimar Sinan Pasha, arsitek terkemuka di era Sultan Sulaiman Al-Qanuni, untuk menjawab tantangan dari para arsitek Yunani, Romawi, Bizantium yang menyatakan bolehlah Istanbul jatuh ke tangan kekuasaan Islam, bolehlah mereka menguasai Hagia Santa Sofia, tapi mereka tidak mampu untuk menandingi keindahan dan kemegahan Hagia Santa Sofia. Karena tidak ada arsitek manapun yang mampu untuk membangun kubah megah, kubah paling besar yang pernah dibangun oleh peradaban Romawi Bizantium. Dan itu kemudian melatar belakangi niat dari Mimar Sinan Pasha untuk membangun kubah yang jauh lebih megah, jauh lebih indah dari Hagia Santa Sofia. Maka lahirlah bentuk arsitektur indah yang dibangun pada masanya, yang kemudian dikenal sebagai Sulaimaniyah Jami, yang dibangun di ketinggian kota Istanbul. Jadi Istanbul itu kan wilayah perbukitan, ada sekira 7 atau 8 perbukitan. Perbukitan yang paling tinggi itulah kemudian berdiri Masjid Sultan Sulaiman yang disebut sebagai Sulaimaniyah Jami. Allahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Salman atas pemaparannya berkaitan dengan Sulaiman Al-Qanuni. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan.
waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Mungkin nanti saya bacakan, Ustaz nanti bisa menjawab sekaligus. Pertanyaan dari Budiman Siri, bagaimana respon Khalifah Utsmani setelah Andalusia jatuh ke tangan penguasa Katolik? Kemudian apakah undang-undang Khalifah Sulaiman masih digunakan saat ini? Dan yang ketiganya, sistem seperti apakah yang dilakukan oleh Turki Utsmani untuk memperkuat pengaruh di setiap wilayah kekuasaan? Apakah ada perwakilan khalifah atau ada sistem lain yang dibangun sehingga setiap wilayah bisa dimonitor dan tunduk terhadap kehilafahan Turki Utsmani? Iya. Yang pertama, ya. Tadi ketiga-tiganya ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaan diborong ya. Yang pertama berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Utsmani ketika mendapatkan berita bahwa Andalusia itu jatuh. Kalau diperhatikan lebih lanjut, pemerintahan Utsmani itu bersikap semenjak sosok sultannya yang ke-8 yaitu Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed mendapatkan laporan bahwasanya Granada telah jatuh ke tangan orang-orang Katolik. Maka beliau segera menyiagakan pasukan berkekuatan 20.000 pasukan dikerahkan untuk apa? Untuk menolong saudara muslimnya yang ada di wilayah Andalusia, khususnya di Granada. Namun ya Sultan Bayezid Al-Adli pada waktu itu menyatakan kepada ya penguasa Emirat Granada sebelumnya yaitu Emir Boabdil bahwa kami hanya bisa menjanjikan untuk menyelamatkan rakyat kalian dari kebijakan reconquista yang dilakukan oleh orang-orang Katolik, baik itu oleh orang-orang Aragon ataupun orang-orang Kastilia begitu. Tapi kami tidak mampu untuk menjamin berkenaan dengan langgengnya kekuasaan kalian di Granada. Itu aja. Nah, itu jadi yang kemudian dinyatakan oleh Bayezid Al-Adli itu sedemikian rupa. Jadi pengerahan pasukan yang dilakukan oleh Utsmani itu adalah untuk menyelamatkan kaum muslim, rakyatnya, tapi tidak memberikan jaminan untuk memulihkan kekuasaan Emirat Granada yang ada di pegunungan dan lembah Sierra Nevada pada waktu itu. Jadi pemerintahan Utsmani semenjak Bayezid Al-Adli itu sudah melakukan upaya untuk menyelamatkan kaum muslim. Bahkan bukan hanya kaum muslim yang diselamatkan, tapi juga orang-orang Yahudi yang kemudian berbeda teologi dari orang-orang Katolik. Jadi orang-orang yang non-Katolik, baik muslim atau Yahudi, itu dibantai habis oleh orang-orang Aragon dan orang-orang Kastilia gitu. Maka dua pihak inilah, muslim dan Yahudi, yang diselamatkan oleh Bayezid Al-Adli, kemudian juga dilanjutkan oleh Yafuz Sultan Selim, dan juga dilanjutkan oleh Sulaiman Al-Qanuni. 3 orang sultan ya dan 2 orang khalifah kaum muslim dari pemerintahan Utsmani tadi itu menyelamatkan muslimin Andalusia dari kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Katolik. Itu sudah kemudian dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua begitu ya, berkenaan dengan ya yang kedua tuh ini kan ya, bagi apa yang dilakukan oleh Utsmani di wilayah-wilayah yang kemudian tunduk pada kekuasaan pemerintahan Utsmani. Ya, ini kalau diperhatikan lebih lanjut, pemerintahan Utsmani itu ketika memperlakukan wilayah-wilayah yang memang ada dalam kekuasaan teritorial yang dikuasai secara penuh, secara total, maka mereka pemerintahan Utsmani itu menempatkan ya para penguasanya itu yang kemudian telah menyatakan loyalitasnya kepada Sultan dan kekhalifahan Islam Utsmaniyah. Jadi dalam konteks ini kemudian beliau ya penguasa Utsmani baik itu di era Yafuz Sultan Selim sebagai khalifah pertama dari pemerintahan Utsmani, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu sosok Sulaiman Al-Qanuni sebagai khalifah kedua ya dari pemerintahan Utsmani, itu kemudian mendudukan wakil-wakilnya itu di pemerintahan-pemerintahan yang ada di teritorial yang sangat luas. Baik itu yang ada di Semenanjung Balkan sampai pantai utara Afrika, termasuk juga Jazirah Arabia. Jadi para penguasa wilayah itu kemudian diangkat dan direstui kedudukannya oleh khalifah. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk wilayah yang di situ mayoritasnya itu adalah non-muslim, utamanya adalah orang-orang Kristen di wilayah Eropa, maka pemerintahan Utsmani itu menerapkan kebijakan milleti. Milleti itu berasal dari kata milah ya. Milah itu ya diantaranya adalah jalan kehidupan yang dipilih oleh individu-individu atau komunitas manusia.
Maka di antara militi-militi yang ada, ya, di antara orang-orang non-muslim yang ada, di antara orang-orang Kristen yang ada di wilayah Eropa, maka oleh pemerintahan Utsmani itu dipersilahkan untuk, ya, tetap menjabat sebagai para penguasa di antara rakyatnya yang notabene itu mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang Kristen. Seperti misalkan penguasa Slavia, Serbia yang ada di semenanjung Balkan, yang mereka itu beragama Kristen Ortodoks. Seperti misalkan ketika era pemerintahan Sultan Murad, ya, Huda Vendigar ketika menaklukkan Kosovo. Kemudian juga Sultan Murad Asani, bapak dari Fatih Sultan Mehmed. Penguasanya yang kemudian ada di Serbia itu adalah kemudian dikenal sebagai Kaisar Luzor. Kaisar Luzor itu dikalahkan oleh Murad Asani. Ya, namun dalam kedudukannya seperti itu, kebijakan militer yang kemudian diberlakukan pada era kepemimpinan Kesultanan Utsmaniyah, maka kemudian Kaisar Luzor pun masih tetap diperkenankan untuk berkuasa. Tapi setiap tahun mereka harus memberikan upeti tahunan berupa jizyah kepada kuasa Sultan Murad Asani di kota Istanbul, di wilayah Edirne, begitu pada waktu itu. Nah, ini yang kemudian terjadi, militer itu kemudian diberlakukan, begitu. Jadi khusus untuk warga negara yang mayoritas orang-orang kafir, maka mereka dipimpin juga oleh orang kafir yang kemudian telah kemudian menyatakan loyalitas dan janji setianya kepada Sultan Utsmani sebagai khalifah. Ya, di antaranya dengan memberikan jizyah atau upeti tahunan kepada pemerintahan Islam yang ada di Edirne ataupun yang ada di Istanbul pasca futuhnya kota Konstantinopel. Jadi kebijakan militer. Nah, kalau di wilayah teritorial Muslim, otomatis pejabat pemerintahannya diangkat dari orang setempat atau pemerintahan Utsmani mengirimkan, ya, dutanya sebagai, ya, wali atau gubernur wilayah. Itu yang kemudian dilakukan pemerintahan Utsmani. Selain itu, pemerintahan Utsmani juga kemudian cukup mendapatkan janji setia ataupun baiat taatnya dari para penguasa Islam di seluruh dunia yang itu tidak dikuasai secara sepenuhnya, secara total oleh pemerintahan Utsmani. Contoh misalkan kalau diperhatikan lebih lanjut, ya, pemerintahan Utsmani itu cukup mendapatkan berita ataupun cukup mendapatkan informasi terkait dengan bukti ketaatan dan loyalitas di antara para penguasa Muslim yang ada di Nusantara. Kalau di wilayah Nangro Aceh Darussalam semenjak era Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, pemerintahan Utsmani menempatkan dutanya, ya. Di antaranya adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Aga Mustafa, ya, Sinan Pasha. Kemudian juga sebelumnya, ya, Kartogrus Salman Hizir Rais Pasha. Kemudian juga ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Iskandar Pasha dan lain sebagainya. Mereka ini adalah duta-duta Utsmani sebagai apa? Sebagai perwakilan resmi Kesultanan Kekhalifahan Utsmaniyah di wilayah Nangro Aceh Darussalam. Kalau di wilayah yang lain seperti misalkan di Banten, kemudian juga di wilayah Cirebon atau kemudian di wilayah Japara, kemudian di wilayah Halmahera, di wilayah Gowatalo Makassar, bahkan kemudian Yogyakarta, di wilayah Karta, ya, yang kemudian di situ ada Panembahan Hanyokrokusumo atau Sultan Agung, itu kan kemudian menyatakan loyalitasnya dengan cukup menyatakan baiat taat. Pemerintah Utsmani tidak menempatkan duta ataupun konsulnya ataupun walinya atau gubernurnya di tempat-tempat yang dimaksud. Dan pemerintahan Utsmani itu sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Khilafah Bani Abbasiyah di kota Baghdad pada waktu itu, ketika para penguasa Daulah Aghlabiyah yang ada di wilayah Tunis, Tunisia, kemudian Tripolitania, Libya, dan juga wilayah yang kemudian dikenal sebagai Korsika, kemudian juga wilayah Sardinia dan Sisilia di wilayah Italia Selatan di bawah kuasa dari Kesultanan Aghlabiyah, begitu, ya, dari pantai utara Afrika khususnya Tunisia, mereka cukup menyatakan baiat taatnya kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang berkedudukan di kota Baghdad. Dan pemerintahan Khilafah Bani Abbasiyah yang notabene itulah keluarga dari Ibnu Abbas, ya, bin Abdul Muthalib, ya, yang kemudian nasabnya nyambung ke sana, begitu, ya, dari kuasa Abul Abbas As-Saffah dan anak keturunannya, cukup mendapatkan baiat taat dari para penguasa Aghlabiyah. Ya, mereka tidak menempatkan gubernur wilayahnya yang kemudian diutus langsung oleh kedudukan kuasa khalifah yang ada di kota Baghdad. Dan model seperti ini kemudian diadopsi oleh pemerintahan Utsmani yang cukup mendapatkan loyalitasnya berupa kesetiaan dari para penguasa Islam yang jauh di seberang samudra, yaitu apa? Nusantara Indonesia.
Kalau di Aceh ditempatkan duta dan konsul pemerintahan Utsmani. Namun di wilayah-wilayah kuasa Kesultanan Islam yang lain cukup mendapatkan berita bahwa para penguasa Muslim tadi menyatakan baiat taatnya kepada Khalifah Utsmani yang berkedudukan di Istanbul. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apakah kemudian Kanun Utsmani yang kemudian diberlakukan pada masa pemerintahan sosok Sulaiman Al-Qanuni yang berkuasa semenjak tahun 1520 hingga tahun 1566 selama kurang lebih 46 tahun. Nah, pertanyaannya apakah masih diberlakukan ataukah tidak? Nah, kita bisa menyaksikan bahwa Kanun Utsmani semenjak era Sulaiman Al-Qanuni tetap berlaku semenjak kekuasaan beliau hingga akhir masa pemerintahan Utsmani. Namun ketika pemerintahan Utsmani dibubarkan oleh Mustafa Kamal Atatürk, maka perundangan-undangannya kemudian dikenal sebagai Kanun Utsmani tadi itu kemudian otomatis tidak diberlakukan lagi karena pemerintahan Mustafa Kamal itu kemudian memperlakukan perundang-undangan ya yang kemudian dipaksakan oleh pemerintahan Inggris pasca Inggris memenangkan Perang Dunia Pertama melawan Jerman dan Turki. Nah, sejak itu kemudian Kanun Utsmani itu tidak lagi berlaku di wilayah Turki dan wilayah kekuasaan Utsmani pada sebelumnya. Karena apa? Utsmani pun telah diruntuhkan oleh ya apa yang kemudian dilakukan oleh Mustafa Kamal atas dari rekayasa Inggris. Begitu Pak. Allahu a'lam bishawab.